Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu lampiran yang ada di Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu nomor 861, yaitu salah satu pengujian yang dilakukan untuk sediaan semi padat ya, yaitu di sini krim, gel, losio, salep, pasta, dan juga untuk sediaan serbuk aerosol dan sediaan semprot yang dikemas dalam wadah. Nah, pengujian yang dilakukan ini yaitu diberi judul pengujian isi minimum. Baik, kita akan mulai untuk membahas ya tentang seperti apa dan bagaimana cara melakukan sampai dengan menyimpulkan hasil dari pengujian isi minimum ini tadi. Baik, yang pertama adalah mengenai ruang lingkup uji isi minimum. Jadi, ruang lingkup pengujian isi minimum itu adalah sebuah pengujian dan spesifikasi yang digunakan untuk sediaan berbentuk krim, gel, lotion, salep, pasta, serbuk, aerosol, dan sediaan semprot yang dikemas dalam wadah. Jadi di sini nanti teman-teman dapat mencari sendiri ya contoh-contoh dari masing-masing sediaan yang tergolong dalam sediaan krim, gel, lotion, dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam ruang lingkup ini tadi gitu. Nah, kemudian untuk mengurangi pengaruh udara yang terperangkap dalam produk yang dinyatakan dalam volume, penetapan isi minimum menggunakan bobot dari volume dengan menghitung bobot jenis sediaan. Jadi untuk sediaan-sediaan semi padat begitu ya, karena akan sangat memungkinkan sekali terperangkapnya udara di dalam sebuah produk begitu ya. Maka apabila sediaan semi padat ini di dalam etiketnya dia mencantumkan satuan volume ya, jadi misalnya dia sediaan gel tetapi tidak dicantumkan netonya itu dalam bentuk bobot atau gram gitu ya. Jadi kan kita ketahui ya bahwa sediaan semi padat rata-rata itu dinyatakannya dalam bentuk atau dalam satuan bobot atau gram etiketnya. Tetapi ada juga mungkin beberapa sampel yang dia tergolong dalam sediaan semi padat ya. eh, Misalnya gel seperti itu, tetapi kemudian dia pencantuman etiketnya itu menggunakan volume. Nah, kalau misalnya sampelnya itu adalah etiketnya dalam satuan volume, kalau nanti dibaca, langsung dituangkan kemudian diukur dengan alat pengukur misalnya gelas ukur begitu ya, seperti pada penetapan uji volume terpindahkan sediaan cair. Nah, itu nanti dikhawatirkan terlalu banyak udara yang terperangkap di dalam produk. Sehingga nantinya banyaknya udara yang terperangkap di dalam produk itu bisa mempengaruhi pembacaan dari volume sediaan tersebut. Biasanya volumenya itu akan terbaca lebih banyak ya. Jadi volumenya itu kadang terjadi bias begitu ya. Volumenya seakan-akan banyak atau memenuhi syarat tetapi ternyata dikhawatirkan itu ada pengaruh dari ruang-ruang volume yang ternyata diisi oleh udara begitu. Sehingga nanti volumenya itu akan menjadi ambigu atau bias. Sehingga untuk sediaan semi padat walaupun dia nanti mencantumkan satuan atau etiket dalam satuan volume, maka nanti isi minimum itu tetap dilakukan dengan menggunakan perhitungan bobot jenis sediaan, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dilakukannya uji isi minimum, teman-teman? Jadi, pengujian isi minimum itu dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah sediaan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan jumlah yang tertera pada etiket. Jadi di sini seperti ingin memberikan garansi atau jaminan ya bahwa industri farmasi dalam melakukan pengemasan sediaan semi padat begitu antara apa yang tertera di dalam etiket dengan apa yang nyata ya dimasukkan ke dalam wadah itu sesuai gitu. Jadi tidak ada perbedaan misalnya etiketnya itu lebih besar daripada volume yang sebenarnya. Jadi tujuan pengujian isi minimum itu untuk menjamin hal tersebut gitu. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya gitu. Jadi
di sini kita mungkin akan cenderung membahas sediaan, yang bukan termasuk dalam aerosol ya, teman-teman. Jadi di sini prosedur untuk sediaan yang bukan termasuk dalam aerosol ya, jika misalnya wadahnya diberi etiket bobot ya, contohnya kemarin misalnya kita punya krim hidrokortison, 1% misalnya ya, di situ tercantum bahwa netonya adalah 5 gram. Nah, berarti kan itu sediaan semi padat yang dia diberi etiket bobot gitu. Atau kemarin kita juga ada sediaan, gel heparin sodium gitu ya, di situ misalnya etiketnya 10 gram misalnya. Nah, maka itu juga diberi etiket bobot gitu ya. Nah, jadi wadah yang diberi etiket bobot itu maksudnya adalah sampel-sampel yang dia etiketnya mencantumkan satuan dalam satuan bobot atau satuan gram. Nah, untuk sampel yang seperti ini, cara melakukan uji isi minimumnya adalah dengan mengambil 10 wadah, ya, kemudian dihilangkan semua etiket yang dapat mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah dikeluarkan. Jadi di sini misalnya, ada etiket-etiket ya dari kertas begitu yang ditempelkan di dalam wadah tersebut, maka etiket-etiket tersebut itu harus dihilangkan atau harus dibuka. Jadi, supaya nanti tidak mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah itu dikeluarkan. Nah, jadi kemudian teman-teman setelah etiketnya kita bersihkan, tetapi kalau misalnya tubenya itu tidak ada etiket kertas atau tidak ada etiket plastik, ya berarti hanya dibersihkan saja ya, tidak perlu dikelupas karena berarti tidak ada etiketnya. Nah, jika sudah dibersihkan dan dikeringkan dengan sempurna pada bagian luar wadahnya dengan cara yang sesuai, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita timbang satu per satu. Jadi kita menimbang, eee, tadi wadah yang, masih berisi sampel ya, jadi masih lengkap ya. Jadi kalau kita timbang maka kita akan memperoleh data, misalnya kemasannya dalam tube ya, maka tube plus isi sampelnya, seperti itu. Jadi data yang pertama itu adalah data bobot dari tube plus isi sampel sediaannya. Nah, kemudian setelah kita timbang ya teman-teman, jadi 10 wadah ini kita timbang satu per satu, otomatis kita akan memiliki 10 data ya. Itu 10 data tube plus isi dalam satuan gram misalnya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita kemudian mengeluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah ya. Jadi potong ujung wadah, kemudian kita keluarkan isinya dan jika perlu dicuci dengan pelarut yang sesuai. Jadi di sini adalah untuk memastikan sediaan atau sampel yang akan kita uji itu semuanya sudah dikeluarkan dari wadah dengan sempurna. Jadi makanya di situ diminta untuk dicuci jika, diperlukan gitu ya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua sampelnya itu sudah, dikeluarkan. Nah, tetapi yang kemarin kalau kita ingat prosedur yang kita lakukan kemarin ya teman-teman, pada saat kita memotong wadah, maka di sini kita harus hati-hati. Potongan wadah atau tutup yang mungkin tadi kita lepaskan dari wadah yang sudah kita timbang itu jangan sampai dibuang, tetapi tetap kita kumpulkan. Nah, kemudian nanti setelah isinya dikeluarkan secara sempurna dan wadahnya dicuci dengan pelarut yang sesuai jika bisa, maka kemudian masing-masing bagian wadah ini kemudian kita lakukan penimbangan, gitu ya, sehingga di sini akan kita peroleh data yang kedua, yaitu data bobot tube kosongnya, karena sudah dikeluarkan isinya ya, gitu. Nah, kemudian setelah kita timbang wadah kosongnya beserta dengan bagian-bagiannya tadi ya, teman-teman, maka kemudian kita menetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah dengan mengurangi tube plus isi dikurangi dengan tube kosongnya, ya. Jadi nanti kita akan memperoleh data bobot bersih masing-masing isi wadah dan kemudian kalau kita rata-rata ya, jadi
di total beratnya semua kemudian dibagi dengan 10, maka kita akan memperoleh rata-rata isi bersih dari seluruh wadah, gitu. Jadi, perbedaan antara kedua penimbangan adalah bobot bersih isi wadah. Maksudnya ini adalah tadi, pengurangan dari data yang pertama yaitu tube presisi dikurangi dengan tube kosong, itu kita peroleh bobot isinya, bobot bersih isi dari wadah, kayak gitu. Jadi ini untuk prosedur, eee, pengujiannya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, oke saya close dulu. Nah, itu kalau misalnya wadahnya diberi etiket bobot. Bagaimana kalau wadahnya ternyata sampel kita itu diberi etiket volume? Kayak tadi yang saya sampaikan ya, pada beberapa sampel sediaan itu mungkin disebutkannya walaupun dia sediaannya bukan sediaan cair ya, termasuk dalam sediaan semi padat, tetapi dia diberikan keterangan etiketnya adalah etiket volume. Maka yang perlu kita lakukan adalah lakukan prosedur yang sama seperti tertera pada eh, lampiran yang tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu wadah yang diberi etiket bobot. Jadi prosedurnya hampir sama begitu ya. Jadi datanya nanti kita akan memperoleh data bobot isi wadahnya. Nah, ubah bobot ke dalam volume dengan menggunakan perhitungan bobot jenis. Jadi dari data bobot itu dapat kita ubah menjadi, eee volume ya, jadi kita cari kesetaraan volumenya, tetapi dengan cara kita melakukan perhitungan bobot jenis. Nah, bagaimana cara kita melakukan perhitungan bobot jenis dari sampel tersebut? Nah, caranya di sini dijelaskan. Pendekatan yang disarankan untuk menetapkan bobot jenis 1G yaitu kita menggunakan labu tentukur yang berukuran 100 mililiter, begitu ya. Jadi, di sini kita tara labu tentukur dengan volume 100 mililiter yang berisi 50 mililiter pelarut yang dapat bercampur dengan sediaan yang akan kita uji. Jadi kalau misalnya kita, di situ sampelnya adalah berupa sediaan gel, maka biasanya, gel itu kan dia berbasis hidrofilik ya atau, mudah bercampur dengan air. Nah, maka mungkin kita bisa menggunakan pelarut air. Jadi labu tentukur 100 mililiter ini kita isi dengan 50 mililiter pelarut air gitu. Kemudian setelah itu, kita timbang ya, jadi kita tara, kemudian kita masukkan lebih kurang 25 mililiter sediaan. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Jadi, cara mengocoknya juga kita ingat bagaimana cara kita melakukan pengocokan dengan labu tentukur ya. Jadi dikocok biasanya dengan dibolak-balikan beberapa kali hingga kita merasa bahwa sediaan atau sampel uji kita itu sudah, tercampur merata dengan pelarut yang tadi sudah kita masukkan ke dalam labu tentukur. Nah, kemudian setelah itu ditimbang ulang labu tentukurnya, sehingga akan kita peroleh, data yang disebut dengan data W, gitu ya. Nah, kemudian, selanjutnya prosedurnya adalah tambahkan pelarut melalui buret sampai tanda, ya. Jadi, kita siapkan air kembali yang dimasukkan ke dalam buret, kemudian kita tambahkan, pelarutnya dari buret sampai dengan tanda 100 mililiter ya, karena kita menggunakan labu tentukur yang ukurannya 100 mililiter. Nah, kemudian catat volume yang digunakan dalam buret. Jadi kita melihat berapa volume yang digunakan, air ya yang dikeluarkan dari buret untuk, bisa membuat sediaan atau membuat, sampel yang tadi kita masukkan itu mencapai dengan tanda batas. Nah, volume air yang digunakan untuk mencapai tanda batas itu kita sebut dengan V. Nah, bagaimana kita menghitung bobot jenis 1G-nya? Bobot jenis 1G bisa kita peroleh dengan membagi berat tadi ya, berat atau W tadi dengan V atau volume yang sudah kita, peroleh dari, air yang keluar dari buret untuk mencapai
titik batas 100 mililiter, kayak gitu. Jadi ini teman-teman untuk prosedurnya. Jadi ini W adalah bobot sediaan dalam gram, sedangkan V itu adalah 50 mililiter dikurangi volume pelarut yang digunakan dalam buret untuk mencapai volume labu tentukur 100 mililiter. Ya, jadi V adalah 50 mililiter dikurangi dengan volume pelarut yang digunakan dalam buret untuk mencapai volume labu tentukur 100 mililiter. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa berat jenisnya, bobot jenisnya. Kemudian di sini juga disebutkan metode lain yang dapat digunakan dalam penentuan bobot jenis. Jadi misalnya tergantung jenis sediaan. Misalnya untuk sediaan yang formulasinya non air begitu ya. Nah, maka kita bisa memilih menggunakan metode lain karena mungkin kalau kita menggunakan labu tentukur itu agak kesulitan. Nah, kita bisa menggunakan metode yang sudah disesuaikan untuk pengujian bobot jenis. Kemudian jika wadah kurang dari 25 mililiter ya, jadi misalnya volume yang tercantum itu kurang dari 25 mililiter, kita dapat menggunakan labu tentukur dengan skala lebih kecil dengan jumlah pelarut yang disesuaikan. Jadi misalnya wadah sampel kita itu hanya 10 mililiter. Kalau kita menggunakan labu tentukur 100 mililiter kan mungkin sampelnya terlalu banyak ya yang akan kita gunakan. Nah, di sini diberikan eee, penyesuaian ya, boleh menggunakan labu tentukur yang lebih kecil, tetapi kemudian nanti jumlah pelarutnya itu disesuaikan. Jadi misalnya kita menggunakan labu tentukur yang 50 mililiter, nah maka nanti volume yang dimasukkan di awal itu disesuaikan setengah kalinya. Misalnya bukan 50 mililiter lagi yang dimasukkan, tetapi hanya 25 mililiter. Kemudian sampel-sampel yang selanjutnya juga disesuaikan hanya setengah kalinya, seperti itu. Jadi, ini bisa menghemat atau mengefisiensi sampel ya yang kita gunakan untuk melakukan pengujian isi minimum ini tadi, gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk yang etiketnya volume masih ada prosedur alternatif ya. Jadi mungkin tidak menggunakan prosedur yang tadi ya, dihitung bobot jenisnya kayak gitu, tetapi ada prosedur alternatif yaitu tuangkan isi dari 10 wadah ke dalam 10 gelas ukur yang sesuai, sehingga seluruh isi keluar dengan sempurna. Kemudian catat volume dari masing-masing isi wadah, gitu. Nah, prosedur ini tentu saja jauh lebih simpel ya. Jadi dia hanya dituangkan ke dalam gelas ukur, kemudian kita baca volume yang terbaca dari sampel tersebut. Tetapi tadi ya teman-teman mungkin perlu diingat bahwa biasanya tadi, akan udara itu akan terjebak di dalam sediaan apabila kita tuangkan ke dalam wadah gelas ukur, sehingga di sini perlu kita tambahkan kewaspadaan atau kehati-hatian untuk mengurangi kemungkinan terjebaknya udara di dalam sampel kita, sehingga nanti volume yang terbaca itu memang adalah volume yang sebenarnya dari sampel yang kita lakukan pengujian. Oke, teman-teman, setelah kita membahas mengenai prosedur pengujian isi minimum, maka selanjutnya kita masuk ke bagaimana kriteria keberterimaannya. Oke, jadi kriteria keberterimaan untuk uji isi minimum tahap pertama ya, tadi menggunakan 10 wadah ya, teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengukur 10 wadah ya, menentukan bobot atau volume dari 10 wadah, maka selanjutnya kita tentukan rata-rata isi bersih dari 10 wadah ya. Jadi rata-rata isi bersih dari 10 wadah tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi misalnya untuk bobot atau volume sediaan kurang dari sama dengan 60 gram atau 60 mili ya. Di sini ketentuannya isi bersih masing-masing wadah tidak kurang dari 90% jumlah yang tertera pada etiket ya. Kemudian jika terdapat satu wadah yang kurang dari 90%, lakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan atau kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi kita tentukan saja ya, tadi berdasarkan rata-rata tadi, eee,
Maka kita lihat apakah rata-rata isi bersih dari 10 wadah tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, kalau misalnya sudah tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket ya, kemudian kita lihat isi bersih dari masing-masing wadah tidak kurang dari 90% dari jumlah yang tertera pada etiket. Maka kalau memenuhi ketentuan ini, dia akan disimpulkan memenuhi persyaratan. Tetapi jika terdapat satu wadah yang kurang dari 90%, maka harus dilakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan. Artinya, kalau kita hanya melakukan pengujian dengan 10 wadah 10 wadah di awal ini dan kemudian terdapat satu wadah yang memiliki bobot kurang dari 90% etiket, itu belum bisa disimpulkan memenuhi syarat atau tidak, tetapi harus ditambahkan dengan 20 wadah tambahan. Nah, tetapi teman-teman kalau misalnya, sampel kita memiliki bobot atau volume sediaan lebih dari 60 gram atau lebih dari 60 mililiter, maka ketentuannya kita menggunakan yang di sini ya. Jadi isi bersih, masing-masing wadah tidak kurang dari 95% jumlah yang tertera pada etiket. Jadi misalnya etiketnya 100 mililiter, maka jika kita lihat isi bersih masing-masing wadah, tidak boleh kurang dari 95% dari 100 mililiter. Jadi tidak boleh kurang dari 95 mililiter. Nah, andai kata terdapat satu wadah yang kurang dari 95% ya, maka di sini dilakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan atau kita menginjak pengujian tahap yang kedua. Seperti itu. Nah, jika misalnya kita menginjak pada pengujian tahap yang kedua ya, teman-teman, maka di sini kan tadi ada 20 wadah tambahan yang kita lakukan pengujian isi minimum ya. Maka di sini ketentuannya adalah rata-rata isi bersih dari total 30 wadah tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi semua bobot tadi hasil pengujian dari 30 wadah, kalau kita bagi 30 ya, maka di sini akan jadi data rata-rata isi bersih dari total 30 wadah tidak boleh kurang dari yang tertera pada etiket. Jadi kalau misalnya etiketnya 60 gram, maka di sini 30 wadah ini rata-ratanya tidak boleh kurang dari 60 gram. Tetapi kalau misalnya rata-ratanya kurang dari 60 gram, maka langsung kita simpulkan tidak memenuhi persyaratan. Nah, jika rata-ratanya sudah lebih dari rata-rata isi bersihnya tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket, maka kemudian kita lihat ya ketentuan yang kedua, untuk bobot atau volume sediaan yang kurang dari 60 gram atau 60 mililiter, maka tidak boleh lebih dari satu dari 30 wadah yang isinya kurang dari 90% jumlah yang tertera pada etiket. Jadi ini kita cek satu persatu datanya. Dari 30 wadah ini tidak boleh lebih dari satu wadah yang isinya kurang dari 90% dari etiket. Jadi misalnya etiketnya 60 gram, maka 90%-nya kan 54 gram ya teman-teman. Maka kita harus cek satu persatu wadahnya tidak boleh lebih dari satu wadah yang dia memiliki bobot kurang dari 54 gram. Kalau ada lebih dari satu wadah yang memiliki bobot kurang dari 54 gram, maka pengujiannya itu disimpulkan tidak memenuhi persyaratan. Tetapi kalau misalnya sampel yang kita lakukan pengujian memiliki bobot lebih dari 60 gram atau lebih dari 60 mililiter, maka ketentuannya adalah tidak lebih satu dari 30 wadah yang isinya kurang dari 95% jumlah yang tertera pada etiket. Jadi bedanya kalau sampel kita kurang dari atau sama dengan 60 gram atau 60 mili, itu tidak lebih satu wadah yang dia memiliki isi 90% etiket, sedangkan kalau, sampel kita memiliki bobot atau volume yang besar ya, yaitu lebih dari 60 gram atau lebih dari 60 mililiter, maka tidak boleh lebih dari satu wadah
yang isinya kurang dari 95% jumlah yang tertera pada etiket. Jadi misalnya, volume etiketnya 100 mililiter, maka tidak boleh lebih, 1 dari 30 wadah yang dia memiliki, volume atau berat 95% dari 100 gram atau 100 mili ya, yaitu 95 gram. Nah, kalau terdapat lebih dari satu wadah yang isinya kurang dari 95%, maka kesimpulannya adalah tidak memenuhi persyaratan, seperti itu. Jadi, ini teman-teman ya sekilas mengenai uji isi minimum. Di sini yang saya jelaskan khusus untuk sediaan bukan aerosol terlebih dahulu ya, sesuai dengan kemarin sampel yang sudah kita lakukan pengujian. Demikian penjelasan mengenai lampiran Farmakope Indonesia edisi 6 mengenai uji isi minimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.